Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk kawan-kawan semuanya. Jumpa kembali nih dengan kami yang ada di channel Endok Kadang Tol ya. Semoga untuk kesempatan kali ini kita semuanya dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan tentunya juga senantiasa diberi kelancaran. Nah, seperti biasa juga ya untuk rekan-rekan, nanti kita sambil mempersiapkan proses makan sore ya, kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu rekan kita ini yang kemarin menanyakan mengenai apakah penyebab dari telur endok yang infertil, atau dengan kata lain ya, telur-telur yang tidak bisa menetas. Nah, nanti ya akan kita jawab tentunya juga sesuai dengan apa yang pernah kami alami. Sebelumnya ya untuk rekan-rekan semuanya, memang di dalam peternak endok sistem pembibitan ya, seperti yang kita lakukan ini, masalah untuk telur yang infertil atau telur yang kopior ya, itu memang juga sering sekali terjadi. Nah, di dalam hal ini tentunya ada beberapa penyebab ya rekan-rekan. Yang pertama, kalau menurut kami ini mengenai masalah telur yang infertil atau telur yang tidak ada embrio ya, itu disebabkan karena faktor perkawinan pejantan yang kurang maksimal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah rangsung pakan yang tentunya juga mungkin kurang, atau dalam artian untuk nutrisi yang kita berikan itu belum bisa mencukupi kebutuhan tubuh dari endok-endok kita ini. Kemudian juga yang ketiga ya, adanya gangguan dari masalah pengeraman ya untuk indukan-indukan kita, manakala untuk indukan-indukan itu di dalam proses mengeram. Nah, kita bahas bersama-sama ya untuk kawan-kawan. Yang pertama tadi mengenai masalah perkawinan pejantan yang kurang maksimal ya. Ini disebabkan dikarenakan mungkin untuk perbandingan jumlah pejantan kita dengan jumlah indukan itu terlalu banyak. Nah, hal ini juga akan menyebabkan perkawinan yang kurang baik ya, dikarenakan mereka akan sering atau condong berkelahi, saling berebut mengenai masalah betina. Nah, inilah faktor utamanya ya, apabila untuk telur-telur kita itu tidak ada embrio atau infertil. Kemudian tadi yang kedua mengenai masalah rangsung pakan. Yang jelas ya untuk kawan-kawan, di dalam peternak endok sistem pembibitan ini, kalau menurut kami secara pribadi ya, masalah rangsung pakan itu memang betul-betul harus kita perhatikan. Nah, ini beda sekali ya manakala kita menekuni usaha ternak endok itu dengan sistem pembesaran. Nah, di dalam peternak endok pembibitan seperti ini, masalah kualitas dari pakan yang kita berikan semua juga akan terkait dengan masalah jumlah telur yang dihasilkan dan juga tingkat fertilitas dari telur tersebut. Nah, untuk rekan-rekan semuanya yang ingin ya agar untuk telur-telur itu bisa senantiasa fertil ya, berikanlah untuk rangsung pakan itu yang secara berkualitas. Dalam artian rangsung pakan yang bisa mencukupi kebutuhan nutrisi dari tubuh endok-endok kita. Selanjutnya untuk yang ketiga ya, itu adalah masalah gangguan dari pihak lain. Nah, di dalam hal ini adalah gangguan dari pejantan-pejantan lain ya, manakala ada indukan-indukan yang di dalam proses mengeram. Nah, apabila di dalam proses mengeram itu ya, untuk indukan-indukan itu banyak sekali gangguannya, disitulah juga mungkin bisa terjadi untuk pengeraman mereka tidak bisa maksimal. Nah, ini juga berpengaruh ya kawan-kawan mengenai masalah fertilitas telur yang diirami mereka itu, kadangkala juga ada yang tidak maksimal. Nah, untuk sisi yang kedua ini ya, atau faktor yang lain ya, untuk telur yang manakala telur itu sudah fertil, tapi di dalam kondisi indukan-indukan yang mengeram itu terjadi kekosongan ataupun terjadi kopior ya atau busuk, itu dikarenakan faktor dari pengeraman tempat mengeram ya, atau pengeraman dari indukan itu juga yang kurang sempurna. Nah, untuk itu ya, bikin untuk tempat mengeram ini sebaik mungkin ya kawan-kawan,
yang intinya tempat itu bisa nyaman dan terhindar dari masalah kelembapan air. Kita tahu ya, apabila untuk alas petarangan ini lembab dan juga ada genangan airnya ya, hal ini juga tentunya akan menyebabkan untuk telur-telur itu walaupun fertil ya, akan menyebabkan kopior atau menyebabkan kebusukan. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya, ada 3 faktor ini yang bisa menyebabkan untuk telur endok-endok kita itu di dalam kondisi yang infertil ya, dan juga gagal menetas. Yang pertama, masalah perkawinan berjantan yang kurang maksimal. Yang kedua, rangsum pakan yang kurang bernutrisi ya. Dan yang ketiga, masalah pengeraman yang tidak sempurna karena adanya gangguan dari pihak lain. Nah, ini semuanya ya, tentunya versi dari kami, dan cerita ini sesuai dengan apa yang pernah kami alami. Mungkin dari rekan-rekan peternak yang lain ya, mempunyai referensi yang lain, itu dipersilakan, dan nantinya akan bisa menambah wawasan kita di dalam menekuni usaha peternak endok, terkhusus untuk ternak endok sistem pembibitan. Kemudian ya, untuk pertanyaan selanjutnya ini akan kita jawab mengenai pertanyaan dari salah satu rekan kita juga ya, mengenai masalah jumlah perbandingan ideal antara pejantan dengan indukan. Nah, kalau di kandang kami ini ya, untuk perbandingan itu 1 pejantan berbanding dengan 8 ekor indukan. Nah, barangkali untuk rekan-rekan yang lain ya, mempunyai konsep atau perbandingan yang lain, itu dipersilakan juga ya, dikarenakan memang setiap peternak itu mempunyai cara masing-masing ya, yang mana cara tersebut tujuannya adalah sama, yaitu sama-sama mencari mana-mana untuk cara yang paling tepat ya di dalam kita mengembangkan atau menekuni usaha peternak endok. Nah, mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih untuk semua dukungan ini dari rekan-rekan semuanya, yang mana sampai saat ini ya masih setia dengan kami yang ada di channel Endok Kandang Tower. Tetap semangat, ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.